Sejarah Yogyakarta berawal dari perjanjian Giyanti pada 13 Februari tahun 1755. Awalnya, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta dan Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Beliau mendirikan Kerajaan Ngayogyakarta Hadingingrat pada 13 Maret tahun 1755 dengan ibu kota di wilayah hutan beringin yang sekarang dikenal sebagai kota Yogyakarta. Pada 7 Oktober tahun 1756, Sultan resmi menetapkan di Keraton baru yang menjadi pusat pemerintahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam ke-8 menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta atau singkatnya DIY, bergabung dengan Republik Indonesia sesuai amanat 5 September 1945. Kota Yogyakarta diberi status otonomi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, diikuti perubahan administratif dan pengaturan pemerintahannya dalam undang-undang selanjutnya. Pada era reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan Yogyakarta sebagai kota otonom dengan pemerintahannya disebut Pemerintah Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang wali kota. Letak geografis: secara astronomis, Yogyakarta terletak di antara bujur timur dan lintang selatan seperti yang dituliskan pada PPT. Secara geografis, Yogyakarta terletak di bagian tengah sampai selatan Pulau Jawa. Ketinggian rata-rata Yogyakarta adalah 114 meter. Di antara permukaan laut, Yogyakarta berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di sebelah timur dan barat, serta Kabupaten Sleman di sebelah utara. Yogyakarta merupakan dataran rendah yang relatif datar dari barat ke timur dan memiliki kemiringan sekitar 1 derajat dari utara ke selatan. Di kota ini terdapat 3 sungai yang melintas, yaitu Sungai Gajah Wong, Sungai Code, dan Sungai Winongo. Topografi DIY. Provinsi DIY memiliki topografi yang membentang dari kontur tanah yang tinggi ke rendah. Selain itu, Yogyakarta juga memiliki 3 sungai utama yang membelah wilayah perkotaan. Sungai-sungai tersebut adalah Winongo di sisi barat, Kod di sisi tengah, dan Gajah Wong di sisi timur. Wilayah barat. Bagian barat merupakan daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas 89,86 km persegi atau 17,73% dari seluruh wilayah. Wilayah tengah. Bagian tengah adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang pinggiran kota seluas 210,94 km persegi atau 41,62%. Wilayah timur. Bagian timur merupakan daerah yang landai, miring, dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian barat seluas 20,05 km atau 40,65%. Wilayah selatan. Bagian selatan sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di pantai selatan dari Kecamatan Selandakan, Sanden, dan Kretek. Iklim. Yogyakarta memiliki iklim tropis dengan tipe iklim muson tropis. Iklim di Yogyakarta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Musim hujan terjadi pada bulan November hingga April, dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Bentang alam. Bentang alam di Yogyakarta memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya Gunung Merapi. Gunung ini membentuk akuifer yang kompleks sehingga air tanahnya keluar dalam bentuk mata air, embung, dan umbul. Perbukitan Menoreh. Perbukitan ini membentang dari sisi barat Jogja dan terdiri dari Gunung Ijo, Gunung Gajah, dan juga Gunung Menoreh. Perbukitan Baturakung. Perbukitan ini membentang dari sisi timur Jogja dan terdiri dari Perbukitan Prambanan dan juga Perbukitan Delingo. Gumuk Pasir Parangtritis. Gumuk pasir ini merupakan salah satu bentang alam di Geopark Jogja. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo. Tebing ini merupakan salah satu bentang alam di Geopark Jogja. Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil Suroloyo. Puncak tebing ini merupakan salah satu bentang alam di Geopark Jogja. Sumber daya alam. Pada dasarnya banyak sekali yang bisa digali dari sumber daya alam Jogja. Karakteristik Jogja yang terdiri dari pegunungan dan juga lautan membuat daerah yang satu ini sangat potensial untuk dikembangkan sumber daya alamnya. Dengan karakteristik kondisi alamnya yang seperti itu, buat Yogyakarta memiliki potensi sumber daya alam yang sangatlah bervariasi.
Contohnya, potensi pertanian di Yogyakarta. Sebagian besar sumber daya alam Jogja sektor pertanian adalah berupa tanaman jagung, tanaman kedelai, tanaman kacang tanah, dan tanaman ubi kayu. 2. Potensi kehutanan di Yogyakarta. Kehutanan yang dikembangkan di Yogyakarta berupa kayu dan non-kayu. Bahkan luas kawasan hutan di Yogyakarta sampai 23,54% dari luas wilayah Yogyakarta. 3. Potensi kelautan dan perikanan. Potensi sumber daya alam Jogja yang bisa dimanfaatkan pada sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari perairan umum 3.133 hektar. Adapun tingkat pemanfaatannya adalah 520 hektar. Kondisi geologis. Kondisi geologi wilayah Yogyakarta antara lain 1. Formasi geologi. Kota Yogyakarta memiliki formasi geologi batuan sedimen old andesit. 2. Jenis tanah. Sebagian besar jenis tanah di Yogyakarta adalah regosol atau vulkanis muda. Yang ketiga, Gunung Api Merapi. Gunung Api Merapi merupakan gunung api yang terbentuk dari aktivitas vulkanisme kuarter. Gunung ini terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, Geopark Jogja. Geopark Jogja berada di kawasan pertemuan lempeng benua Eurasia dan lempeng Samudra Indo-Australia. Geopark ini membentang dari Gunung Merapi hingga pantai Parangtritis. Yang kelima, perbukitan asal struktur geologi Widosari. Perbukitan ini memiliki bentuk lahan unik yang terbentuk oleh proses struktur rekahan dan erosi. Yang keenam, benteng alam vulkanik. Benteng alam vulkanik di Yogyakarta cukup dominan karena aktivitas vulkanisme yang telah terjadi sejak tersier hingga saat ini. Sosial dan budaya. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang digunakan di Yogyakarta adalah bahasa Jawa dialek Solo Yogya. Bahasa Jawa ditetapkan sebagai bahasa resmi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021. Agama. 92,96% menganut agama Islam, 6,85% menganut agama Kristen, 4,44% menganut agama Katolik, 2,41% Protestan, 0,09% Hindu, 0,08% Buddha, dan 0,02% lainnya. Tradisi. Ada banyak tradisi yang ada di Yogyakarta, diantaranya upacara adat. Tradisi adat yang ada di Yogyakarta diantaranya Tedak Siten. Upacara adat menapakkan kaki anak ke tanah untuk pertama kalinya. Kemudian nyadran, upacara untuk menghormati dan mendoakan leluhur. Kemudian ada gejok lesung, yaitu upacara adat yang berkaitan dengan panen. Kemudian sekaten, upacara tahunan yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian grebek, upacara sedekah dari keraton kepada masyarakat berupa gunungan. Kemudian Rebo Pungkasan, upacara yang dilakukan setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan Kiai Fakih Usman. Tradisi menyambut malam satu suro. Tradisi yang ada di Yogyakarta menyambut malam satu suro diantaranya jeneng suran dan jeneng panggul, lelean atau tirakatan malam satu suro, pengajian malam satu suro, kirab pusaka atau tosan aji, gelar budaya satu suro, labuhan pantai Goa Cemara.